Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Meliani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas Palembang dengan NIM 06141382025058. Di sini saya memenuhi mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, judul dalam video kali ini yaitu Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Kedua, tahapan-tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Ketiga, metode perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Dan yang keempat, karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi secara bahasa artinya tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi yang lain. Para ahli juga menyebutkan agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian itu, agama adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Pengertian moral. Menurut Harlock, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti budi, bahasa, adat istiadat, dan cara kebiasaan rakyat. Perilaku moral merupakan perilaku di dalam konformitas dengan suatu tata cara moral kelompok sosial. Sedangkan menurut GIP DKK 2003, perkembangan moral adalah perubahan, penalaran, perasaan, perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan-tahapan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Tahapan perkembangan agama anak usia dini. HAM dalam SID 2012 mengatakan perkembangan agama pada anak mengalami 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat dongeng. Pada tahap ini, anak berumur 3-6 tahun. Konsep mengenal Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi emosi, sehingga dalam menghadapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastik yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Contohnya, guru menceritakan kisah Nabi, maka anak akan menunjukkan perhatiannya pada cara guru tersebut bercerita dan bukan ke isi pengajarannya. Lalu anak akan mengungkapkan pandangannya sendiri tentang kisah yang diceritakan gurunya tadi. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Pada tahap ini dimulai pada anak usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah hubungan dengan menggunakan logika atau pikiran. Mereka telah memahami Tuhan lebih realistis. Contoh, anak diajarkan membiasakan melaksanakan sholat terdapat dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Ketiga, tingkat individu. Tahap ini terjadi mulai usia 12 tahun sampai seumur hidup. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. A.
konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. Konsep ketuhanan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan C. Konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Tahapan perkembangan moral anak usia dini. Teori Holbrook tentang perkembangan moral dibagi menjadi 3 level, yang masing-masing level dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Level 1, moralitas prakonvensional. Tahap 1, ketaatan dan hukuman. Pada tahap ini, anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut. Mematuhi aturan itu penting karena merupakan sarana untuk menghindari hukuman. Tahapan 2, individualisme dan pertukaran. Pada tahap perkembangan moral ini, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Level 2, moralitas konvensional. Tahap 3, hubungan interpersonal. Seringkali disebut sebagai orientasi good boy, good girl. Tahapan perkembangan moral ini difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Ada penekanan pada konformitas, bersikap baik, dan mempertimbangkan bagaimana pilihan mempengaruhi hubungan. Tahap 4, menjaga ketertiban sosial. Pada tahap perkembangan moral ini, orang mulai menganggap masyarakat secara keseluruhan ketika membuat penilaian. Fokusnya adalah menjaga hukum dan ketertiban dengan mengikuti aturan, melakukan tugas seseorang, dan menghormati otoritas. Level 3, moralitas pasca konvensional. Tahap 5, kontrak sosial dan hak perorangan. Pada tahap ini, orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Tahap 6, prinsip universal. Tingkat penerawan moral terakhir Holbrook didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal dan penalaran abstrak. Selanjutnya, menurut Piaget, tahapan perkembangan moral menurut Piaget dalam Stanrock 2007 ada 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heteronomous morality. Tahap ini berlangsung kira-kira usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, keadilan dan aturan dianggap sebagai bagian dari dunia yang tak bisa diubah, tidak dikontrol oleh orang. Yang kedua, autonomous morality. Pada tahap ini, anak mulai mengetahui bahwa aturan dan hukuman adalah buatan manusia, dan bahwa dalam menilai suatu perbuatan, niat pelaku dan konsekuensinya harus dipikirkan. Pembahasan yang ketiga adalah metode perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Metode yang ketiga yaitu metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Melalui metode sajak, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Sajak merupakan metode yang juga dapat membuat anak merasa senang
gembira, dan bahagia. Keempat, metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Tema sesuai seperti binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Metode yang kelima yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat pada saat anak berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbalik sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Metode yang keenam yaitu metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Nilai moral mau mengalah terjadi manakala siswa mau mengalah terhadap teman lainnya yang lebih membutuhkan untuk satu jenis mainan. Pengertian dan pemahaman terhadap nilai moral mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Metode yang ketujuh, metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, siswa akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau yang dituturkan oleh guru atau pendidik di dalam kelas. Kedelapan, metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak TK. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia memiliki seseorang yang ia perankan dalam kegiatan bermain peran. Metode yang ke-9 yaitu metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian setelah selesai siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Isi diskusinya antara isi mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak itu dikatakan baik, mengapa harus menyayangi, dan sebagainya. 10. Metode keteladanan. Menurut Syafie Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan, serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Pembahasan yang keempat adalah karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Pada anak usia 3 bulan, anak mulai mendengarkan berbagai doa, dan pada usia 3-6 bulan, melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan. Pada usia 6-9 bulan, anak mengamati berbagai ciptaan Tuhan dan mendengarkan berbagai doa. Pada usia 9-12 bulan, anak mengamati kegiatan beribadah. Pada usia 12 bulan sampai 18 bulan, tertarik kepada kegiatan agama. Dan pada usia 18 bulan sampai 24 bulan, anak menirukan gerakan ibadah dan doa, mulai menunjukkan sikap-sikap baik, mengucapkan salam dan kata-kata yang baik. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai menirukan gerakan berdoa, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Dan pada usia 3-4 tahun, anak mengetahui perilaku berlawanan, meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik dan buruk. Mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, mulai menirukan doa pendek sesuai agamanya. Selanjutnya, pada usia 4-5 tahun, anak mengetahui agama yang dianut,
menyerukan gerakan beribadah, mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam. Dan pada usia 5-6 tahun, anak mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan lain sebagainya, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati agama orang lain. Simpulan, dari kajian yang telah dipaparkan pada makalah ini dapat disimpulkan bahwa nilai agama dan moral anak usia dini sangatlah penting bagi anak dan haruslah diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Tujuan diajarkannya nilai agama dan moral kepada anak sejak dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter, sikap, dan perilaku yang baik sejak dini. Jadi, perkembangan nilai agama dan moral harus diberikan secara seimbang agar anak bisa memiliki kepribadian yang baik. Sebab, penanaman nilai agama dan moral kepada anak usia dini adalah hal yang sangat penting karena jika anak memiliki kepintaran saja tanpa akhlak, moral, dan etika yang baik, maka kepintaran itu tidak akan bermanfaat kepada kehidupan si anak. Maka dari itu perlunya penanaman nilai agama dan moral sejak anak usia dini. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye bye.